Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video cerita mistis tentang pendakian kemarin ke Gunung Salak. Di sebelah saya ada Bang Andre, narasumber untuk menceritakan pendakian kemarin ke Gunung Salak. Boleh perkenalan dulu, Bang? Boleh. Ya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre dari Lamongan asli. Di sini kebetulan lagi ada pekerjaan dan nggak bakalan selesai karena kerjanya di sini. Jadi iseng-iseng aja. Kemarin diajak anak-anak ada acara pas malam 17 Agustus ya, 17 Agustus itu. Jadi biasa suka naik lah, kemarin ada yang ngajak, ya terpaksa penasaran aja gimana seremnya Salak itu. Akhirnya kita berangkat pas malam 17 Agustus itu ya. Tujuan naik ke Gunung Salak apa sih, Bang? Waktu naik ke sana kan Gunung Salak itu nggak ada view-nya. Iya, itu mah dari banyak yang kita dapat dari info-info, baik dari para YouTubers, baik dari teman-teman yang udah naik. Ya emang Gunung Salak kan gitu, nggak ada view-nya. Cuman kita kan penasaran pertama, keduanya pengen naik aja lagi karena lama udah nggak naik ya. Jadi pengen naik ke Gunung Salak, gimana sih indahnya Salak kayak gitu. Akhirnya pas itu ada yang ngadain, bisa dikatakan nanjak bareng gitu ya. Iya. Di grup kita Pribumi Adventure itu kebetulan diundang, akhirnya kita nekat ngikut gitu. Walaupun istilahnya pas itu persiapan ala kadarnya ya, karena kita dadakan. Ngedadak berarti, Bang? Ngedadak, akhirnya kita ngikut. Nah pas harinya itu kita emang persiapan pas itu mah ala kadarnya juga, nggak ada persiapan sama sekali ya. Mungkin dari sepatu aja pas itu pakai sepatu butut kan, nanti kan ada cerita lucu sepatunya itu. Ya pas akhirnya hari apa itu, hari Sabtu ya, kita berangkat hari Sabtu, terus kita nginep dulu di salah satu teman kita yang bernama Aprijal itu, yang dia yang ngadain acara itu ya kan. Acara. Nah, untuk kelanjutannya kita tuh berangkat hari Minggu. Kita malam bermalam malam Minggu ya, kita nginep. Nah, masalah nginep juga itu ada kejadian lucu sih sebetulnya. Gimana, Bang, kejadiannya? Kita bertiga itu pas itu kan awal kesepakatan, pas itu katanya kita janjian di jembatan depan Curug Luhur kan gitu ya. Oke, kita berangkat habis jam 8:30 karena nunggu salah satu teman kita kerja dulu, beres kerja jam 8:30 kita berangkat. Itu habis hujan, di tengah jalan udah kehujanan kehujanan lagi itu. Pas itu rutenya lewat arah Ciumas Petir situ kan, ke arah sana. Mungkin karena tanjakannya nggak seberapa ya kalau lewat jalur Ciapus. Akhirnya kita lewat sana, lewat tanjakan Petir itu, lewat Ciumas Petir itu, nyampe tengah jalan udah kehujanan, hujan kecil. Ya udah kita nekat. Kebetulan kita bawa 2 motor, walaupun motornya butut ya, yang satu kebetulan nggak ada lampunya. Jadi mau nggak mau itu dipepet terus ya. Jadi pas dia bisa menghindar jalan berlubang, yang belakang otomatis nggak bisa menghindar karena jalan berlubang terus. Akhirnya basah semua. Sampai sana karena hujannya semakin gede, tetap kita nekat. Akhirnya sampai sana kita basah-basahan, nyampe daerah kampung situ daun, rumahnya teman kita yang ada di Aprijal itu. Pikiran sampai jam 11 ya. Nggak tahu kalau Bang Iqbal sampai sana jam berapa? Kalau saya waktu itu sampai di tempatnya si Aprijal itu jam 6 saya. Saya jam 6 udah nyampe. Saya jam 6. Lama banget berarti. Pas jam 6 itu langsung pas turun hujan. Iya. Dari pas saya turun dan sampai kurang lebih 1 jam lah hujan di sana. Sepanjang perjalanannya penghujan terus. Cuman ya itu kan nyampe di sana, aku berkiraan sama teman-teman itu jam 11 kan. Ya udah. Kan itu habis itu kita sempat ada di briefing itu kan ya. Ada briefing malam dulu sebelum besoknya persiapan naik gitu ya. kan.
Akhirnya ya pas briefing itu langsung aja ceritain ini ya selama perjalanan sekalian ya. Ya, Nah, sekalian aja ceritain Bang. iya, iya. Dari mulai perjalanan kita tuh berawal berangkat dari jam berapa sampai nanti di Iya, iya. trek sampai jam berapa nih? Nah, pas di kemarin kan di part 1, part 2 itu kan udah sebagian besar kan udah dikasih tahu kan gambar perjalanan. Cuma di sini kan kayaknya kan ada yang terlewatkan, banyak hal-hal mistis yang kita lewatin kan gitu. Itu dia. Karena kebetulan posisi saya di tim belakang, karena kan kita berangkat dari 2 tim lah. Di tim belakangnya itu yang penuh dengan misteri kan gitu. Karena di situ kan ada berbagai pandangan, seharusnya yang kita itu tetap nekat kita berangkat, padahal kalau aturannya itu kita nggak boleh berangkat kan gitu. Salah satunya adalah pas itu kan ada salah satu, kalau nggak salah 2 teman kita yang lagi berhalangan. Oh, jadi Nah, sebelum kita naik ada salah satu teman kita dua yang berhalangan. teman Dua kita orang yang berdua. berhalangan. Nah, yang berhalangan kan pas itu kita kan istilahnya bisa dikatakan itu tim besar. Sekarang gimana kita naik dengan jumlah 28 orang, itu bisa dikatakan nekat banget kan gitu. Dan itu kategori 98% itu pemula, iya kan? Iya, Nah, iya. termasuk kita, maksudnya pemula dalam artian naik Gunung Salak baru pertama kali itu. Dan saya pun baru pertama kali naik ke Gunung Salak. Oh, begini ya rasanya naik ke Gunung Salak itu. Gimana serunya kan? Aduh, gitu. gimana serunya. Oke, kita mulai perjalanan aja ya. Kita berangkat Hmm. jam berapa sih Bang waktu itu? Perjalanan jam 8 jam 7 ya? kita udah ditunggu sama yang ngedrop kita 2 mobil itu dari rumah Afrizal situ daun itu sekitar jam 7. Jam 7 ya kita berangkat. Padahal dari awal perjanjiannya habis subuh biar kita nyampe, takutnya kabut apa hujan, tapi ternyata molor karena persiapan bla 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 bla. Akhirnya jam 7 baru kita berangkat. Sekitar hampir 1 jam perjalanan nyampe pos ngetrek, awal ngetrek itu jam 8. Oh, berarti kita jam 8 ya berangkat Iya, ya? jam 8. Nah, kebetulan kan kemarin di part 1 part 2 udah dikasih tahu ya bahwa yang jalur yang kita lewati ini jalur warga, bukan jalur yang biasa dipakai anak-anak Aji Saka kalau nggak Iya. salah, itu yang lewat daerah situ ya. Nah, kebetulan kita pakai jalur warga kan. Ya. Jadi kita otomatis minta izin dulu ke, istilahnya nggak tahu istilahnya di situ apa, lurah apa RT itu ya, Iya. yang biasa tanggung jawab di situ kan gitu ya. Hmm. Akhirnya jam 8 kita mulai ke trek, jam 8 nanti. Kita mulai ngetrek. Lalu di pas perjalanan ke pos itu, pos 1 Arca Domas ya, pos 1. Iya, itu pos 1 Petilasan Arca Domas. Nah, di situ dari mulai ngetrek ke pos 1 berapa lama sih Bang? Saya nggak hitung sih. Kalau pas itu sebetulnya untuk awal perjalanan itu saya masih gabung sama tim 1, maksudnya yang ada di depan terus. Itu kan iya. di situ kan ada Heeh. ada leadernya kan, Iya. termasuk temennya Bang Afrizal tadi itu. Nah, itu masih sengaja saya gabung terus sama dia soalnya kan masih awal. Aku pengen tahu, cuman aku udah jangan sepanjang perjalanan itu aku lihat jalan itu kayaknya nggak pernah dilewatin orang. Iya, Iya jarang kan? banget. Nah, jarang banget. Jarang Bahkan banget. dia temannya Afrizal yang di depan itu dia bawa golok gede, jadi selalu buka jalan. Dalam hatiku udah gini loh, perasaan kalau kita naik kita jalannya nggak gini-gini amat ya, maksudnya itu dalam artian orang mesti udah dilewatin orang kan gitu. Ya, betul Nah, Bang. lah itu sepanjang perjalanan tangan itu nggak berhenti, ngebacok terus, istilahnya kita buka jalan. Emang ada bekas kaki setapak doang, 1 kaki orang. Lah cuman itu udah tertutup rimbun. Oh, jadi dibuka Kita jalur, kita buka terus jalur. pakai pisau gitu, pakai golok gede itu. Heeh. Ya udah, untuk awal perjalanan sampai pos Arca Domas itu sekitar jam 10-an udah nyampe. 10-an berarti 2 kurang jam. lebih 2 jam 2 jam lebih ya. 2 jam itu istilahnya bisa dikatakan jalurnya masih enjoy aja. Ya, Bahkan anak-anak itu begitu nyampe Arca Domas semua, si leader ngasih
tanda ini udah 900 mdpl gitu ya. Nah itu anak-anak udah ceria. Wah, kalau Gunung Salak 2 itu puncaknya 2180, lah 900 bisa dikatakan berarti ini udah setengahnya lah, berarti nggak lama. Padahal kalkulasi awal kita perkiraan 7 jam apa 8 jam naik kita nyampe puncak kan gitu. Dengan gembiranya anak-anak itu semangat. Semangat. Ya udah berangkat lagi biar cepet gitu. Oke. Si leader langsung berangkat lagi, tetap dengan golok tadi. Tetap mulai. Ternyata di luar perkiraan kita, semenjak pos Arca Domas itu kita mulai masuki hutan gambut. Perjalanan kita. Ya hutan rimba berarti sebenarnya. Belum. Masih hutan gambut. Masih hutan gambut. Yang enggak terlalu rimba gitu. Nah, di luar perkiraan perjalanan kita yang seperti awal ngetrek sampai pos Arca Domas tadi, ternyata habis petilasan itu jalan yang kita lewati itu nggak sama. Dalam artian udah mulai ngetrek. Udah mulai nanjak gitu Bang. Belum. Nanjak banget. Nanjak banget iya. Nanjak banget. Bahkan anak-anak itu kapan kita nemuin bonus jalan landai itu ya kan? Nggak ada. Kalau di Gunung Salak nggak akan dapat bonus apapun. Nggak ada. Lah itu nggak nemu bonus sama sekali jalan landai. Dan anehnya sepanjang kita perjalanan kita nggak nemu orang atau ketemu orang, padahal itu kan kalau dikatakan jalur pendakian ya misalkan ya. Jalur warga atau banyak warga lewat itu kan adalah 1-2 ketemu orang. Tapi waktu itu saya lihat ada 2 warga yang turun, abang lihat nggak? Itu dia 2 orang. Sebelum Arca Domas. Dia itu nyari bambu itu warga. Sebelum Arca Domas. Iya, itu orang warga nyari bambu. Nah, kan itu sebelum Arca Domas kita yang lewatin hutan bambu dulu itu sedikit itu. Nah, di situ. Nah, dan nemu orang 1 jam perjalanan dengan trek yang kayak tadi, akhirnya teman-teman jam 11 udah mau zuhur itu minta break. Break. Itu posisi break di perjalanan udah nggak bareng, antara ya? pos tim 1 sama tim 2 udah meninggal terus, termasuk tim 1 itu di situ tadi ada yang si leader temannya Fiji tadi, Rizal. Yang belakang itu rombongan perempuan semua sama anak-anak yang nemenin itu. Nah, saya juga di belakang, paling belakang saya. Mulai itu kan, mulai jam 10 itu kan. Nah, saya di belakang, paling belakang. Karena nggak ada bonus, akhirnya pas jam 11 rombongan 1 termasuk masih sama saya itu tunggu di pos balon. Udah kita istirahat. Nggak lama, sekitar setengah jam datang rombongan yang kedua. Iya, saya itu Bang. Itu kan, saya paling terakhir. Akhirnya kita sepakat gimana ini? Udah mau zuhur, ya udah kita istirahat dulu. Istirahat, kita bikin kopi, ada yang makan mie gitu kan. Di situ sih mulai terasa teman-teman udah mulai payah kayaknya. Anehnya lagi dari awal air itu kita minus. Karena apa? Dari kesepakatan awal katanya di sepanjang perjalanan ada air enggak? Aku sempat nanya gitu ke yang tahu jalur itu ya. Nah, katanya banyak, sepanjang perjalanan ini banyak kantong-kantong air yang dipasang gitu. Ya udah, karena biar nggak terlalu banyak beban, akhirnya kita bawa air secukupnya. Kalau nggak salah cuma bawa 2 botolan itu rata-rata kalau yang bawa. Bahkan saya sih 2 botol yang bawa, 2 botol. Iya. Itu yang lain kayaknya ada cuma yang bawa 1 juga itu kan. Ada yang nggak bawa juga ya? Iya, karena ngandali itu tadi sepanjang perjalanan nanti banyak kantong air kan gitu. Akhirnya sampai pos balon itu nggak nemu kantong air sama sekali. Sedangkan dipakai buat dari Arca Domas ke pos balon tadi itu, karena dengan tanjakan yang segitu terjalnya ya. Akhirnya stok air benar-benar nipis itu. Iya kan? Iya. Tahu sendiri, benar-benar nipis. Ya udah, nanti mungkin habis itu banyak air lagi ya. Ya udah, kita di situ sepakat bikin kopi, masak, ada yang masak mie juga. Kalau nggak salah itu, belum itu, yang masak mie belum. Itu bikin kopi doang. Bikin gitu kopi ya. doang, bikin kopi di pos balon ya? Iya, bikin kopi di pos balon. Pos balon bikin kopi. Dan yang bikin tercengang pas azan zuhur kita bikin pos balon, kita bikin kopi di pos balon itu ya, maaf. Ya. Ada rombongan kayak
Pak Kiai gitu, Pak Ustadz dengan yang pakaian, naik naik ke Gunung Salak. naik Gunung Salak. Kita sempat nanya, kalau nggak salah rombongan dia ada 7 orang. Maaf Mas, mau naik? Oh iya Pak. Oh ya udah kita duluan. Nah, dia juga mau naik. Alhamdulillah. Ternyata kita ada teman ya. Ada teman. Ada teman. Ya udah. Ada 2 tim berarti yang naik ke sana. Tim kita dan tim Pak Ustadz itu ya. Pak Ustadz itu ya. Pak Ustadz itu bawa 7 orang, yang dewasa 5, ibu-ibu 1, walaupun ibu-ibu tua sama anak pesantren 1, kayaknya anak kecil gitu. Iya. Anehnya lagi, kayaknya dia asik aja naiknya gitu. Nggak ada beban. Nggak ada beban, padahal itu karier gede-gede juga ya. Iya. Gitu. Nah dia nggak ada beban, tetap naik aja. Kita istirahat, udah nafas ngap, kayaknya dia asik aja jalan. Gitu. Oke, habis duhur jam 12 kita sepakat lanjutin perjalanan. Ternyata habis pos balon itu jalurnya, ya kan tahu sendiri, dari pos balon mulai nanjak itu. Pos balon tuh mau menuju ke pos 2 atau pos 3? Oh pos 3 ya? Menuju ke pos 3. Gila, itu tantangannya rimbun banget ya. Walaupun dibuka pakai golok juga tetap, karena gede-gedenya batang mungkin udah capek ya. Jadi nutupin jalur trek ya, dan jalur banget dengan kelicinan yang sangat ya. Wah licin banget itu Bang, udah malicin, terus rimbun juga. Rimbun, tanjakannya gila banget. Bahkan selama ini saya sering sama anak-anak naik ya, kayaknya Salak 2 ini bener-bener mantap tanjakannya. Mantap, ya. Bener, tanjakannya bener-bener mantap. Nah sampai di pos 3 tuh kurang lebih jam berapa ya? Jam itu mulai payah, kepayahan anak-anak. Satunya itu mungkin pemula, kedua perut udah mulai lapar karena tadi di pas-pas balon tadi itu nggak, dari sing leader nggak ada yang acara, hanya bikin kopi doang ya. Jadi nggak ada mau buat bikin itu, istilahnya buat makan siang atau apa ya. Kita nekat. Tapi udah mulai payah karena satu itu tadi tanjakannya jauh dari antara Arca Domas ke pos balon tadi, bener-bener nanjak tanjakannya kan. Nanjak banget. Itu berapa jam ya kita naik dari pos balon ke pos 3 sampai itu? pos 3 kurang lebih 2 jam ya? 2 jam sampai jam 2. Jam 2 ya? Sampai jam 2. Itu perjalanan masih jauh Bang kalau menurut saya. Iya, makanya kalau dihitung dari jam 8 ke jam 2 kan kita udah 6 jam ya. Nah kita nanya ke si Afrijalnya itu udah deket aja, padahal baru pos 3 ini kan gitu. Tadi perkiraan 7 jam. Nah kalau di pos 3 udah 6 jam apa udah deket? Katanya sih udah tinggal dikit lagi gitu kan. Lah anehnya kita begitu nyampe pos 3, rombongan Pak Ustadz tadi itu di situ juga. Dia di pos 3. Iya, kita nyampe. Dia udah nyampe duluan. Udah nyampe duluan. Dia bahkan udah beres-beres masak, makan siang apa gitu kan ya. Sedangkan kita sempat ditawarin, ayo Mas gabung sini makan. Oh iya Pak makasih. Kita cuman numpang duduk sambil nunggu tim yang belakangan. Ketinggalan itu, sayang ketinggalan. Iya. Nah dari situ jam 2 si yang leader tadi temannya Afrizal, ayo Mas keburu malam ngajakin tim kita. Ya udah kamu duluan, aku nunggu yang belakang gitu kan. Ya udah kita tunggu di depan ya. Nah, dari situ aku udah mulai pisah dari anggota yang awal. Aku udah mulai gabung ke tim kamu. Oh iya, paling belakang. Ya, paling belakang. Itu jam 2 kayaknya situasi udah mulai gak enak. Karena apa? Tak lihat kabut udah di atas pohon itu ya, udah tebel banget. Aku udah terasa ini anak-anak kayaknya udah mulai payah. Itu kabut datang jam berapa sih Bang? Jam 2 itu jam mulai 2 ya? dengan anginnya yang kencang. Kabut datang, sedangkan anak-anak ini mulai nyeloteh, Mas bikin makan nggak? Ini udah mulai lapar banget. Itu yang depan ntar aja nunggu katanya gitu. Ya udah, dengan ada sadar, ada yang bawa biskuit keluarin biskuit, ada yang bawa Indomie keluarin Indomie kan gitu, walaupun dimakan mentah-mentah kan gitu. Itu sebagian makanan udah habis ya Bang ya? Habis buat perjalanan naik doang. Habis pos 3 itu mulai kita perjalanan. Itu belum masuki hutan rimba, kita masih hutan gambut. Itu udah mendung banget. Mendung banget ya. Mendung banget, udah ditambah kabut juga kan. Gak lama dari pos 3 itu kan ada sedikit lapang gitu, tanah lapang. Tim yang satu nunggu di situ kan.
itu kayaknya udah mau masuk asar ya, udah asar itu. Udah asar itu Nah, di pos 4. belum pos 4. Oh belum. Itu masih ada, itu pas belokan. Oh, pas iya, iya, terakhir kita pas bikin bubur ayam gitu kan. Benar-benar. Iya, pos di tengah perjalanan itu ada sedikit tanah lapang, tim pertama nunggu di situ. Ya kan, nunggu di situ akhirnya kita datang pos di tempat dia ngajakin ada yang lapar nggak gitu. Nggak, tanpa basa-basi teman-teman, lapar banget gitu jawabnya kompak. Ya udah silakan bikin, karena waktunya terbatas ya, kalau masak nasi nggak bakalan kelar. Kebetulan teman kita ada yang bawa bubur ayam gitu kan, yang instan itu Ya langsung dipasang. Nah, akhirnya kita masak bubur ayam 1 baskom itu. Sekarang bayangkan 28 orang kita bikin bubur ayam 1 baskom itu dimakan 28 orang. Itu kurang Nah, coba. kalau kita pikir kan Ya, gitu kalau ya. kita pikir pakai logika Tapi itu mau kurang. nggak mau ya itu yang kita makan. Akhirnya saya termasuk kamu kan ngalahin, kita nggak ikut makan ya, buat saya perempuan nggak ikut aja kan makan, gitu. ya. Kebetulan teman kita ada yang bawa Indomie itu yang masih tanpa air itu, ya udah kita makan itu aja bareng-bareng kan gitu. Bareng-bareng. Nah, ya udah habis asar Itu lama banget pas bikin bubur itu kurang lebih 1 jam 1 lebih jam tuh. itu. 1 Habis jam sampai lebih. mulai jam asar sampai jam 4 itu. Ah. Karena kabut udah di tengah-tengah kita, akhirnya kita lanjut. Nah, dari di situ mulai anehnya, mulai ketinggal jauh kita sama tim pertama kan gitu. Pokoknya kita tuh ketinggalan jauh di pas dari menuju pos 5 ya, dari pos Ya, di 4 situ kan, nah, itu menuju pos 5. mulai ketinggalan jauh, kabut udah di tengah-tengah kita, ya kan. Nah di situ, nah tadi di pos 4 kita kesalip lagi sama rombongan Pak Kiai tadi itu, Pak Ustadz dari pesantren itu kan. Oh Bahkan iya. dia sempat nyapa gini, baru nyampe sini mas. Oh iya pak, ya udah kita duluan ya, kita tunggu di atas gitu kan. Oh mangga pak, mangga. Oke, dia lanjut perjalanan lagi kan. Kita di pos 4, anak-anak sepanjang perjalanan itu sebentar-sebentar, yang perempuan-perempuan ya udah minta istirahat sebenarnya karena tanjakannya bener-bener gila, nggak ada pengamannya, webbing atau apa ya kan. Terus kondisi tubuh sendiri juga udah mulai nggak fit ya. nggak fit karena udah habis tenaga. Udah habis tenaga, Nah. makanan udah habis juga ya. Sedangkan Udah habis, mulai habis kan. iya, sedangkan kayak si Afrizal sama yang temennya tadi itu gimana ini lanjut, mereka tetap oke lanjutkan gitu kan, karena udah dekat. Akhirnya dengan sedikit maksa anak-anak tetap ya udah kita lanjut. Habis pos 4 itu kan kita masuki hutan rimba. Kita memasuki hutan rimba, kabut udah datang. Kabut udah datang, Gerimis itu bang. udah mulai hujan Udah itu. mulai gerimis tuh. Udah mulai hujan. Udah mulai mau hujan. Sepanjang perjalanan nggak lama hujan gede tuh. Hujan gede. Dan itu pun saya sendiri pribadi nggak bawa jas hujan. Iya. Saya bawa jas hujan yang biasa aja bang. Sampai sobek juga dipakai. Sobek semua, teman-teman juga sobek karena apa ya, itu tadi jalannya itu kan ketutup akar-akar yang tinggi-tinggi tuh. Iya. Jadi karena masih hutan rimba ya, akarnya udah pohon jatuh tumbang di tengah jalan. Akhirnya mau nggak mau yang jadikan plastik itu pasti sobek semua kan gitu. Iya. Nah, Sama lah, saya juga sialnya lagi yang lain jas hujannya sobek, kalau saya sepatu saya yang sobek. Jadi mau nggak mau masuk hutan rimba, naik ke atas kita pakai nyeker men, nggak pakai sepatu. Ini Bang Andre nggak pakai sepatu nih naik ke Gunung Salak. Gila bener-bener. Luar Kita biasa. pernah coba pakai sendal, tapi ternyata susah karena hujan jadi Ya, licin ya, Nah, licin. mau nggak mau ya udah terpaksa dah kita nggak pakai apa-apa. Kaki kita aduh sama ranting sama itu kan, di situ banyak pohon rambutan hutan itu yang durinya tajam. Oh iya. Ampun itu. Sampai aduh. saya berapa kali kena Iya. durinya itu, sakit Kamu banget. cuma berapa kali, kalau saya ribuan kali di kaki. Ya udah, dari pos 4 itu udah masuk hutan rimba. Udah mulai gelap Bang Udah ya? mulai gelap, Udah padahal mulai gelap. baru jam 4 ya itu kan ya. Jam mulai 4, gelap. sekitar jam 4 Jarak, mau setengah 5 ya. jarak pandang kita nggak sampai lebih 5 meter. Kita udah ketinggal dari tim 1 tadi yang ada leadernya itu. Kita jauh di belakang, jumlahnya kalau nggak salah sekitar 10 orang gitu. 10 apa 13 gitu kan. Sekitar 13-an lah. 13 perempuan 6, yang laki-laki 7 itu. Nah dari situ udah mulai hawa nggak enak.
ada salah satu teman kita yang udah mulai terasa, aku kok kayaknya diikutin 2 kucing gitu. Oh. Nah, jadi ada 2 kucing hitam-hitam. Terus di samping saya ini kayaknya ada orang gede ngikutin saya, bilang gitu lah. Aku kalau inget lah selalu merinding ya. Kalau saya ngeliat kan, tak kira di situ. Jadi teman-teman maaf aja di sini ya, yang orangnya kan kita nggak semua sama ya. Iya. Kita Menurut saya pikiran saya agak songong. Itu aku lihat kepalanya segede raksasa semua. waduh. Bener. Bukan imajinasi saya, bahkan saya deket-deketin itu. Loh, kok kepalanya gede banget tahu gitu. Ya cuman itu mungkin ituan saya aja. Cuman beda antara Bang Iqbal sama yang lain itu beda. Jadi di situ yang misalkan orangnya kalau menurut pribadi saya kurang tepat untuk dagang bersama itu, aku lihat kepalanya bisa dikatakan dia besar kepala gitu ya. Itu kepalanya gede-gede banget. Iya. Kalau nggak salah ada 3 kalau nggak 4 orang itu di situ. Ya, kurang lebih lah, kurang Ya, lebih. tahu sendiri kan, Tahu ada kan sendiri. 4 Ya, orang ya, yang ya. bener-bener sama gitu kan. Kalau nggak lihat itu kepalanya segede raksasa. Aku kaget, tak deketin, sejarah kita kena, tak deketin, bener-bener kayak mau makan saya kepala itu. Aku ya udah, mulai hujan gede, si udah mengeluh terus. Itu loh, aku diikutin terus gitu. Ada mana kucingnya, nggak ada, usir aku mas, hitam-hitam itu gitu. Nggak ada Lis. Ya udah, kamu sama si Trisnya. Kebetulan kita dari tim pribumi itu bertiga, aku, si Trisnya sama si Lis tadi itu yang ngerasa diikutin 2 hewan sama orang yang besar tadi itu. Akhirnya dia didampingin terus. Aku tetap di depannya karena jarak kita 5 meter, walaupun center juga nggak nembus karena tebalnya kabut ya. Iya, tebalnya kabut. Padahal saya udah pakai headlamp Iya, juga. tetap Wah, nggak nembus karena kabulnya bener-bener tebal, hujannya gede itu. Ya udah, si Viji tadi tetap dia keke, tetap ngotot dilanjutkan aja karena udah deket. Padahal ini udah mau maghrib, bukannya kita istirahat dulu, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ini mau diisi nasi, yang perempuan kasihan, apalagi ada yang berhalangan ya. Iya. Kayaknya dia mulai goyang pikirannya, nggak tenang kelihatan. Itu ada si Meli sama si Injam kalau nggak salah itu. Tak lihat itu dia udah kosong, udah menggerutu aja kayaknya itu. Aku udah berusaha nenangin dia, yang lain juga. Tapi si Viji ada di depan, yang paling depan karena dia tahu jalan ya, yang termasuk dia sama yang leader tadi yang tahu jalan. Kita di belakang itu ngikutin aja. Cuman udah mulai gerutu, cuman si Viji tetep udah tetep aja. Ji, aku udah sempat ngomong, ini hujan, kedua mau maghrib, nggak apa-apa ta. Kamu juga sempat ngomong gitu kalau nggak salah itu kan. Tapi dia kan tetap kotot kan, ya udah enggak, kita tetap jalan aja. Kalau kita diam malah dingin, ya udah kita tetap jalan aja pelan-pelan gitu. Usahain kita gerak. Bukan masalah geraknya ini kan, tapi dalam pikiran saya ya, ini anak-anak udah nggak kuat kayaknya. Kalau kan kita udah biasa naik kan kelihatan. Anak itu masih kuat, masih mampu, apa udah ngedrop kan kelihatan. Ya udah, karena di situ aku coba turutin karena belum ada kejadian ya. Mungkin nanti kalau ada yang kejadian pingsan atau apa baru mungkin dia tahu kan gitu. Ya udah, akhirnya kita tetap ngotot. Itu udah mau maghrib kan, si Listi tetap aja diikutin dia. Diikutin itu dari pos berapa? Dari habis tanjakan Batu Belah. Oh, tanjakan Batu Belah pas kita lagi istirahat di situ. Istirahat sebentar, pas kita kesalip sama rombongan bapak-bapak itu. Oh, ya kesalip. Dari tanjakan Batu Belah itu baru diikutin baru dari situ. Si perasaan aku pas dari istirahat tadi itu keluar dari Batu Belah yang gede itu, ada 2 kucing ikutin gitu. Perasaan saya nggak lihat 2 kucing itu, Bang. Emang nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, aku juga ngeliat ada 2 hewan itu gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita tetap perjalanan. Udah gelap banget ya, nggak kelihatan kan, padahal baru jam 5:30 kalau nggak salah itu ya. Jam 5:30 udah gelap banget. Udah gelap banget. Udah nggak kelihatan semakin apa-apa gede. ya. Tetap ngotot. Di atas ternyata ada dengar suara. Oi gitu. Oh, itu mungkin tim kita. Siapa? Dia bilang itu. Ada yang jawab? Ada yang jawab, yaitu aku gitu. Salah satu aku dengar suaranya, oh di tim kita. Ya udah, tunggu di situ, ini di sini udah bikin tenda, bilang gitu kan. Ya udah, kita semangat. Itu di atas ditunggu. Saking semangatnya kita jalan kencang, ternyata yang perempuan ada yang nggak kuat, sih tadi itu nggak kuat, pelan. Ternyata
dia semakin dideketin, semakin gawat dideketin, dia semakin takut, itu perasaan dia akan dilihat sama dia, jangan ngomong sama saya. Katanya dia dibisikin kenceng banget, ayo jalan, dibilang gitu, sampai dia teriak histeris, teriakannya dengar sampai atas. Sampai anak-anak gitu, aku nggak nyampe atas. Saya nggak kedengeran tuh, saya nggak dengar itu. Saya nggak. Gitu. Teriak langsung dia pingsan, blek gitu. Pingsan karena aku udah kelihatan ya, anak-anaknya di atas, akhirnya aku jalanan. Si Trisna, tolong nih, pingsan ini, ada yang pingsan gitu kan. Tak tolak ke bawah karena curam banget ya. Kenapa Tris? Karena di sana masih banyak kan, ada 6 kalau nggak 7 orang itu. Ada di belakang masih ada. Tolong mas, pingsan mas. Ya udah, kamu bawa ke atas, aku nyiapin perlengkapan di atas. Oke gitu kan. Ya udah, nyampe atas, aku bilang itu ada pingsan tuh. Iya, langsung yang lain kompak, matras disiapin ya, kan. Disiapin sama bikin flashlight juga. Saya juga udah nyampe di sana. Bantu-bantu buat bikin tenda dadakan, flashlight lah sebutnya. Aku kebetulan udah tak persiapin karena di salah itu terkenal hujan, akhirnya aku tetap bawa minyak tanah sama kaleng itu, sama kain buat kita bikin pemanasan gitu. Iya, ada itu. Akhirnya udah tak siapin gitu, dia lama nggak nyampe. Kok lama sih nggak nyampe? Iya berat, nggak ada yang kuat gendong gitu. Nggak ada yang kuat gendong, saking beratnya karena tanjakannya gini ya, diangkat juga susah kan karena hujan terus licin. Akhirnya ada salah satu tim yang dari anak tim pertama tadi itu, ya udah aku yang kuat gitu. Oh jadi dia yang angkatin ya? Dia turun ke bawah, anak dari rombongan Sukabumi itu ya. Oh ya, siapa sih namanya, lupa lagi saya. Iya. Dia digendong. Anehnya dia gendong ke bawah sambil merangkak. Aku ngeliat itu kayaknya dia tuh wajahnya mirip macan yang gendong. Kamu nggak percaya? Serius? Saya nggak lihat tuh. Dia akan merangkak gini. Kayaknya Listi itu gendong macan. Harimau itu. Jadi ada salah satu teman kita yang ngebantu si perempuan itu. Aku ngeliat tuh, gila. Dia bukan orang berarti. Dia bukan orang. Tapi kalau dari wajah dia teman kita. Emang dia teman kita. Cuman aku ngeliat Listi kakak digendong sama macan warnanya agak hitam gitu. Bener. Aku kaget tuh. Gila, siapa itu? Bener, baru deket udah nyampe flashlight yang pakai api-api itu baru kelihatan. Oh alah dia. Dalam pikiran saya, berarti dia punya kekuatan lebih hal gitu. Serius, jadi kayak dia naik macan gitu loh itu, merangkak, emang merangkak kan jalannya. Sekarang bayangkan 7 orang termasuk si Trisna, dia nggak kuat, dia gede, nggak kuat. Dia salah satu orang kecil, salah satu yang kuat. Bener, jadi kayak harimau itu yang gendong itu. Alhamdulillah dia nyampe situ, ternyata badannya udah kuyup semua karena jas hujannya sobek semua. Dan dia semakin ngedrop, badannya itu kaku semua gini, mulutnya udah mulai kunci. Ini yang pada bingung, gimana dia pada bingung. Anehnya si leader tadi tetep aja dia duduk nunggu inisiatif, gimana nolong. Waduh, aku ngeliat loh kok diem, malah dia nyelotot ke salah satu teman. Ya udah itu kasih makan bawang putih aja, nggak apa-apa, itu paling kedinginan loh. Dia itu loh nggak bisa apa-apa, gimana cara makan bawang putihnya kan gitu. Iya kan. Akhirnya mau nggak mau salah satu tim kita, tim lain itu ngeluarin itu aluminium yang itu, terbuat dari itu aluminium aluminium itu plastik itu buat tutup dia. Akhirnya dia diselimutin itu, badannya dilepas terus semua bajunya, sambil pakai perapian itu sekitar 1 jam lebih, udah mau ya jam 7, setengah 7 itu jam 7-an dia udah mulai hangat badannya kayaknya. Jadi dia udah mulai dibisikin, udah keluar suara gitu. Berarti dia udah mulai sadar. Tetap kita panasin, dia belum selesai. Si Encam yang lagi perhalangan tadi mulai juga itu, mulai merasa mual-mual, pusing. Aduh, 2 mulai merasa. Tetap kita cepat suruh ganti baju, walaupun situ banyak laki-laki, tetap laki-laki kita usahakan balik buang muka semua ya, balik badan. Akhirnya dia cepet-cepet ganti baju yang hangat. Udah pusingnya udah berkurang, ganti satunya lagi, nambah lagi perempuannya satu lagi. Dari 6 perempuan itu yang bertahan cuman berdua kalau nggak salah. Ada dari Jakarta itu si Baiti itu, karena orangnya gede, ukuran kayak ibu polisi gitu ya. Iya kan, jadi dia kuat banget, nggak apa-apa.
nggak apa-apa aja. Sama satunya itu siapa itu, siapa satunya, pokoknya 2 orang, Hilma atau siapa itu kan, dia kuat juga. Si Incam beres, si Hani mulai terasa itu sama. Si Hani katanya udah nggak enak, mual, pusing, ya udah kita suruh ganti. Kalau udah bersih kita suruh sambil api-apian, sambil kita buat manasin si teman kita si tadi. Udah, karena udah jam 7, udah agak terkendali situasi, hujan masih turun. Tempat itu terbatas banget, ya kan? Terbatas. Cuman hanya berapa meter ya? Hanya berapa meter gitu doang. Jadi mau nggak mau kita harus ambil keputusan berani. Ya. Lah, sedangkan si leader sama visi tadi tetap nunggu, dia nggak berani ambil keputusan. Oke, di situ saya mulai buka omongan. Gimana ini? Keadaan kita di sini kayaknya nggak memungkinkan kalau kita buat ngecamp 28 orang. Dan keadaan teman-teman kita yang perempuan udah kayak gini. Aku sendiri nggak mau ambil resiko buat tetap maksain dia naik, karena satu, seharian kita nggak makan. Dia nyeloteh si leadernya itu, ya udah aku tetap berangkat, siapa yang ikut saya, yang lain ngecamp di sini. Terus aku nanya-nanya lagi, yang perempuan gimana? Yang perempuan ternyata bener-bener ampun, udah kompak, nggak mau lagi di perjalanan. Oh, jadi langsung aja dia nggak pergi, tapi dia tetap bertahan di situ. Bertahan di pos mau 5. nggak mau, karena tim saya semuanya bertahan ya. Jadi kalau aku pribadi konsisten, istilahnya temanku gagal, aku berarti gagal, ya kan? Jadi mau nggak mau aku berhenti di pos itu. Ya oke, aku tetap bertahan di pos 5, termasuk Bang Iqbal kan yang ikut, karena Bang Iqbal single ya. Iya. Akhirnya keputusannya yang 15 naik, yang 13 6 perempuan, yang 7 laki-laki bertahan. Termasuk di situ yang bener-bener udah nggak kuat laki-laki termasuknya ya, bertahan. Oke. Karena saya kan nggak bawa teman, saya pribadi sendiri. Anehnya 6 perempuan tadi itu ditinggal semua sama timnya. Dia sendirian, maksudnya. Oh, kan dia ada tim. Ada tim. Teman ditinggalin semua. Dia cuman berdua perempuan, si Meli sama si Hilma tadi itu. Jadi kalau nggak salah dia kurang lebih ada 8 orang. Yang 6 itu laki-laki semua, ikut tim tetap nanjak. Yang 2 ditinggal. Itu ya udahlah, kita istilahnya tanggung jawab bersama. Oke, nggak apa-apa. Yang bikin heboh begitu mereka udah berangkat semua, kita tinggal 13. Ya udah, langsung aja kita persiapin makan. Kita tanya, mana itu istilahnya perbekalan kamu, kita masakin aja. Perbekalannya dibawa semua sama anak yang nanjak, jadi dia nggak ditinggalin apa-apa. Jadi perlengkapan dia mulai selain baju aja karena dibawa di tas kecil ya. Jadi perlengkapan yang lain di situ ada obat, minyak kayu putih, apa dibawa semua sama anak laki-laki tadi. Makanya tim dia yang laki-laki. Mau nggak mau, itu mah nggak ada bedanya ya. Akhirnya konsumsi kita jadiin satu, kita masak di situ. Sambil kita persiapan, kita mau masak, terdengar suara aneh. Nah ini nih, yang saya nggak tahu nih, karena saya kan udah naik kan, udah terpisah dari pos 5, saya langsung naik ke atas. Dari jauh itu udah kelihatan, gitu suara jadi kayak orang perempuan setengah merintih gitu. Itu burung satu udah. Sarak 15 menit tetap kita tata tempat ya, sambil kita ngampar matras karena tempatnya kecil banget. Suara itu benar-benar kencang di telinga. Suara rintian yang tadi itu kayak merintih itu. Gitu. Ada 2 kali. Yang lain burung sambil bengong gini. Salah satu teman kita si Hilma kalau nggak salah, dia nunjuk-nunjuk, histeris dia, langsung pingsan. Di situ setelah pingsan gimana lagi Bang? Setelah pingsan, kita udah bingung itu. Waduh, si Risti masih belum sadar ya, dia masih tertidur, masih nggak bisa apa-apa. Si Hilman dengan posisi belum ganti baju gitu juga udah pingsan, sedikit bangun, gitu lagi, lihat lagi dia. Akhirnya gimana ya, udah kita tutup aja. Akhirnya kita pakai plastik lagi. Yang tadi itu plastik cuma diampar di atas, kita tutup di bawahnya pakai plastik lagi sampai nggak kelihatan celah, jadi kayak kita bikin tenda dadakan gitu ya, di dalam. Jadi kita dikelilingi oleh plastik gitu dong, walaupun nggak bentuk tenda ya.
Yang penting tertutup lah. Tertutup rapat, nggak bisa kelihatan luar, yang luar nggak bisa ngeliat ke Kelihatan, dalam. iya. Untungnya kan kita bawa cahaya dari tetep perapian tadi itu ya, yang aku bawa itu. Akhirnya lama sambil kita bacain doa-doa, dia masih belum sadar, si Listi belum sadar. Akhirnya HP 3 mungkin doanya HP 1 kurang ya, HP 3 kita bacain doa semua. Ada Yasin, ada yang murotal itu, sambil si teman kita si Sandy itu nggak capek-capek dibacain ayat-ayat terus di telinganya dia, biar dia cepat. Karena kita jujur aja udah takut pas itu. Keadaan kita yang benar-benar kayak gitu ya, yang udah di luar nalar kita, jangan kita terbatas, nggak ada alat apa-apa. Keadaan semakin gini, kita udah pusing banget, Bang. Gimana ini kalau Semakin malam keadaan semakin memburuk berarti. Semakin memburuk. Sampai jam 10 itu tetap yang lain tetap kita berusaha tenang ya, yang lain berusaha nyadarin dia sambil bacain doa-doa, yang udah digantiin baju sama si Badi tadi yang orangnya anggota polisi itu. Sebetulnya aku bagian masak, ya udah aku masak nasi aja. Kebetulan aku bawa pas itu bawa teri kan, bawa teri, ya udah pakai nasi aja. Ini pakai apa? Aku sengaja ngomong tenang aja gitu. Begitu nasinya matang, teriak nih pakai ini aja. Wih enak ini, masih ya sedikit hiburan lah, bercanda. Itu belum sadar itu. Akhirnya kita tunggu sampai jam 11-an, dia udah mulai siuman. Kita tanya, kenapa kamu tadi itu? Gini-gini doang dia, gede-gede kepala, nggak mau cerita. Terus sampai malam udah habis makan, dia udah bisa makan pelan-pelan, disuapin sama si Bay. Si Gusti juga udah mulai siuman juga, alhamdulillah. Diajak makan, mau disuapin sama si Trisna karena pasangan sejoli Jawa gitu ya. Akhirnya kita makan seadanya. Habis makan itu udah agak redaan hujan kayaknya. Jam 12 udah mulai reda itu. Ya, jam 12 udah mulai reda. Soalnya ada pas saya nanjak dari pos 5 sampai tempat sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam. Jam 11 malam lihat. Jam 11 Bayangkan. Dari pas pos 5 tuh jam sekitar setengah 8. Setengah 8. Sampai ke puncak jam 11 malam. Dari pos 5. Aturannya itu posisi masih hujan loh. Masih hujan ya? Hujan terus aja hujan. Aturannya katanya 7 jam perjalanan, ternyata kita tempuh hampir bisa dikatakan lebih dari 15 jam gitu. Nah, itu kan di luar spekulasi kita kan. Istilahnya kayaknya kita udah ada yang ceroboh di situ. Iya, udah ada yang memaksakan diri. Istilahnya di gunung itu kan kita harus bisa jaga-jaga bener gimana caranya, kita kalkulasi yang matang, soalnya kan alam di gunung itu beda kan sama keadaan kita di kota. Jadi prediksi-prediksi yang di luar nalar kita itu harus kita perhitungkan matang. Kalau jadi ada kejadian gitu kita bisa antisipasi yang gitu. Betul Bang, betul. Ya udah akhirnya jam 11 udah habis makan semua, kayaknya udah mulai enakan. Gimana ini untuk pos jaga? Oke, aku yang ngatur, kebetulan di situ aku yang paling tua ya. Iya. Karena dari 28 orang itu mungkin Bang Andre yang paling tua. Iya, dari 28 orang Bang Andre ini yang paling tua. Yang dituakan lah istilahnya gitu. Akhirnya oke, kita buat keputusan karena laki-laki ada 7. Satu shift dari jam 11 itu mulai kita jaga 11, 12 ke jam 2 3 orang, tetap aku temenin. Jam 2 ketiga 4 5 mungkin nanti kita perkirakan jam 5 udah terang, tetap 3 orang. Aku juga berusaha nemenin kalau masih kuat gitu ya. Ya oke Bang gitu. Oke, mulai dari jam 11 itu perempuan habis makan kita persilakan tidur, walaupun itu setengah ditumpuk ya. Karena laki-laki kan tetap kita sisain tempat kecil banget, walaupun tidurnya itu banyak, kalau bisa kita tekuk-tekuk gitu ya. Itu saya kepikiran di pos 5 Abang sama kawan-kawan yang ikut naik itu gimana tidurnya dengan keadaan paling itu 2 meter kali 3 meter ya? itu ya. 3 meter ya? Kali 2 meter dibuat tidur 13 orang. Bisa ngebayangin nggak gimana cara tidurnya ini? Ini saya kepikiran tuh tidurnya ada yang sambil duduk, ada yang sambil gimana? Jadi mau nggak mau tempat itu buat perempuan, yang laki-laki tidurnya sambil kita tekuk-tekuk di atas karier gitu. Ya udah, mulai jam 11 kita jaga. Tapi tetap yang perempuan udah mulai bisa tertidur. Di luar itu situasi ternyata belum bisa dikendalikan. Berarti semakin malam semakin buruk. Semakin malam itu suara pergerakan di luar itu kenceng terus. Yang Abang rasakan tuh pas di jam-jam
Perawan tuh gimana bang? Ya. Di situ Gunung Salak. sampai jam 11 sampai jam 2 itu sengaja tetap ada pergerakan, ada suara, itu kita hanya bisa tolak-tolak doang, hanya saling pelong lah sama teman-teman kita, karena jujur aja kita udah nggak berani ngeliat keluar. Itu takutnya binatang buas atau apa gitu ya. Sampai jam 12-an itu teman kita yang perempuan ada yang terjaga, dia minta kencing. Ini kita semakin bingung ini, waduh, kita udah nggak berani masuk keluar, ada yang mau kencing. Jadi terpaksa teman kita yang nggak jadwal jaga kita bangunin juga. Jadi biar kita bangun semua gitu, yang lakinya bertujuh itu. Akhirnya kita bangunin, bangun dong, ini ada yang mau kencing, kita nggak berani keluar, aku bilang gitu. Jujur aja aku juga takut ya. Akhirnya kita bangun semua, ya udah. Yang 3 nganterin kencing, tetap dianterin sama teman perempuannya juga. Jadi yang perempuan nganterin itu sambil jaga yang laki-laki biar buang muka gitu ya. Yang 3 tetap jaga di tenda, karena kita kan tetap jaga etika ya. Kencing juga kita cari tempat yang benar-benar aman, nggak ngerusak gitu ya, nggak ganggu gitu ya, nggak di bawah pohon. Akhirnya sampai setengah jam, kurang lebih setengah jaman dia balik, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Tetap masih pulang normal gitu, normal. Oke, kita suruh tidur lagi. Yang jaga 3 tadi kita juga karena jadwal pergantian jaga masih lama ya, kita suruh tidur lagi. Kita tetap jaga lagi. Nggak lama, sekitar jam 1-an suara itu mulai lagi datang lagi. Aduh gimana ini, HP kurang, tambahin lagi 1 ngaji lagi. Jadi HP 4 itu kita pakai ngaji semua, karena lampu kita pakai penerangan gas minyak tanah tadi dia. Tetap jadi di sekelilingin tenda itu ada suara. Akhirnya sampai jam 2 ganti sip, yang 3 tidur, yang 3 bangun. Tetap aku berusaha bantuin walaupun aku sendiri udah nggak kuat, udah capek banget, udah ngantuk. Akhirnya jam 2, jam setengah 3 lah, aku benar-benar ngedrop, takut juga KO ya. Akhirnya aku istirahat sebentar dong, ntar aku bangunin lagi kalau ada apa-apa gitu. Oke bang gitu. Bener, aku karena saking capeknya seolah-olah badan ditaruh, nggak tahu tidur di mana itu. Yang pasti nggak nyampur sama perempuan ya, karena perempuan juga tadi kita batasin pakai karier kan gitu ya. Akhirnya taruh aja udah hilang. Menurut teman-teman yang jaga jam 2 ke jam 5 itu, sekitar hampir subuh tenda kita itu digoyang. Jadi kayak ada mau gempa atau badai gitu. Jadi semua dibangunin termasuk aku. Anehnya begitu aku dibangunin sempat duduk, tapi tidur lagi. Karena nggak kuat. Temen udah mulai panik, tapi aku nggak panik. Aku tetap tidur, kata dia. Kok aneh Bang Andre gitu, panik? Nggak, tidur aja. Akhirnya nggak lama karena itu ya, cuman sekedar goyangan gitu ya. Alhamdulillah terlewatkan kejadian juga. Akhirnya dibiarin aja aku tidur. Akhirnya yang lain tidur lagi, udah nggak ada apa-apa gitu ya. Ya akhirnya itu nyampe di situ doang. Karena yang tadi yang cerita mistis belum berani nyeritain ya. Jadi itu hanya kejadian doang. Akhirnya kita tidur lagi sampai paginya baru mulai pada cerita semua gitu. Tuh paginya tuh siapa aja yang cerita yang bang? termasuk si Meli tadi, terus si Rizdi, ceritanya semua. Gimana tuh ceritanya? Cerita semua. Yang mereka rasain pada saat malam itu. Jadi mereka ngomong semua ke saya, karena di situ kalau aku ngomong gitu jadi dia mau, mereka nggak apa-apa ngomong aja gitu. Jadi cerita ngomong. Jadi kata si Meli tadi, begitu ada suara rintian tadi di depan tenda, itu ada kepala orang diinjek sama orang gitu. Jadi ceritanya itu tadi ternyata suara kepala diinjek. Itu kepala siapa bang? Kepala orang ya nggak tahu. Jadi ada kepala diinjek gitu, jadi ngerintih kayak gitu, kepala perempuan gitu. 2 kali rintiannya itu. Akhirnya nggak lama pergi, kepalanya dibawa kata dia gitu. Dibawa, habis Kayak- diinjak itu dibawa Kayak kepala yang buntung gitu. Terus dibawa kepalanya. Bahkan yang injek tadi nggak kelihatan kepala saking gedenya gitu. Habis 2 kali di situ dibawa gitu. Oh masa sih itu halusinasi kamu kali? Enggak bang, bener, makanya orang di situ ada kepala diinjek kok yang kalian bilang burung-burung, jelas-jelas saya ngeliat bilang gitu katanya. Ya itu kan salah satu keanehannya. Ya, Terus keanehan. si Listi tadi juga ngomong pas paginya itu, kenapa Lis malam? Ya itu ngomong, kan aku tadi ngomong mas kemarin, jadi aku dari tanjakan Batu Belah itu diikutin sama 2 kucing itu ya, kayak semacam kucing atau apalah warna hitam, sama orang satu yang ngikutin kucing tadi lah. Begitu saya mau berhenti, itu saya diteriakin di telinga saya, ayo cepat gitu. Jadi saya langsung histeris gitu pingsan.
gitu. Jadi kayaknya dibisikin di telinganya sampai dia drop gitu, langsung pingsan gitu. Hanya kaget ya. Kaget. Oh ya udah, itu berarti alhamdulillah masih selamat semua ya. Iya. Akhirnya pagi kita masak. Oh, iya. Kita masak itu belum selesai. Kita masak sampai jam 10-an, kita nunggu nggak turun-turunnya bawah. Akhirnya kita kasih tulisan di situ, kita turun duluan, kita tunggu di bawah kan. Oh gitu iya ya. iya, saya lihat ada tulisan itu. Iya. Ayo beli diminum ya. Iya, sok silakan Bang, santai aja. Akhirnya jam 10-an kita mulai turun. Karena takut lagi ya. Dan masih jalannya kelihatan karena saya benar-benar udah ampun karena nggak pakai sepatu tadi. Jadi perjalanan kita sampai pos 5 doang, walaupun kalau dihitung itu ya udah deket pos 5. Kalau hitung-hitungannya si leader sama Afrizal tadi kan sekitar 1 jam, tapi ternyata kamu nemu tetap 5 jam kan gitu ya. Iya, dari jam setengah 8 sampai jam 11 malam. Ya udah, pagi kita sepakat ya udah ya, berarti kayaknya hari ini kita gagal. Oke Bang, nggak apa-apa, karena puncak itu bonus, yang penting perjalanannya itu kita nikmatin kan. Iya, gitu. betul Bang. Karena kita dikasih selamat aja bersyukur banget, nggak ada apa-apa. Sebenarnya tujuan naik gunung itu pulang kembali dengan selamat. Dan Puncak itu kan hanyalah bonus. karena puncak nggak bakalan pindah. Dari sini juga masih kelihatan itu puncaknya kan Ya. gitu, walaupun tertutup kabut. Ya, Nanti lah betul, kalau Bang. ada waktu coba kita ambil trek ini lagi kalau ada kesempatan Kalau gitu ada kan. kesempatan, ada umur, ada rezeki, Amin, nanti amin. kita nanjak bareng ke Akhirnya Gunung Salak lagi. kita kompak sama teman-teman, kita turun, kita nggak ngelanjutin ke atas. Akhirnya kita turun habis makan jam 10, kita prepare, kita turun jam 10 itu. Dan ternyata di tengah perjalanan anehnya, yang tadi kita disalib terakhir di Tanjakan Batu Belah, di Tanjakan Batu Belah lagi kita disalib lagi sama rombongan Pak Ustadz itu, yang katanya kamu yang kemarin di atas ternyata dia jadi instruksi apa Ya, itu jadi upacaranya ya. Ya, upacara ada di video part 2 Iya, saya. nah, itu. Jadi kita disalib lagi di Tanjakan Batu Belah itu. Udah turun Mas, udah Pak. Yang lain kan di atas. Iya, kita nggak nyampe. Terus di situ kita dikasih sedikit wejangan. Iya Mas, nggak apa-apa. Bagaimanapun kalian udah berusaha. Iya Pak, apalagi ini perempuan. Terus tanya, udah pernah nanjak? Udah Pak, nanjak kemana? Ke Puncak Galau. Ya Pak Ustadznya ketawa. Puncak Galau itu kan hanya ketinggian 300, bahkan itu kan buat camper kan, Iya, camper liar camper, 300 ya. ya. Terus pemula kamu ajak naik ke atas gitu. Nah, dikiranya pertama dikiranya saya yang tua, saya ngajakin kan gitu, Nah. gitu. Akhirnya di situ kita kasih penjelasan, kita kasih omongan sejelas-jelasnya bahwa di sini itu Pak, kita ada di Lindas Group mau ngadain nanjak ke Salak 2, jalurnya jalur sini. Makanya kita berusaha cari info jalannya di semua kanal-kanal YouTube itu nggak nemu Pak. Iya nggak ada Mas, ini jalur warga, bahkan jalur ini belum dibuka untuk umum gitu bilangnya. Nah terus yang ngadain siapa? Yang ngadain di atas. Jadi kalian nggak tahu jalan, nggak tahu. Ditinggalin kita di atas, kita sengaja nggak ikut Pak. Jadi kita camp di situ. Jadi kalian semua ini pemula, dalam artian naik ke Salak. Iya. Waduh, akhirnya dia juga takut ya. Akhirnya Pak Ustadznya duluan, tim dia ditinggalin suruh ngawal kita. Dari Tanjakan Batu Belah itu dia tinggalin 2 orang, kalau nggak salah 3 orang. Oh, jadi dari tim Pak Ustadz ada yang ikut ke tim Abang gitu. Ada yang ikut tim Sampai kita 13 ke itu. pos Sampai ke pos 3. Pos 3 ya? Berarti pos 3 itu kita istirahat semua di sana. Semua di sana termasuk Sambil nungguin kamu, saya. Nungguin saya. kamu sampai nungguin yang dari atas itu, kita bikin masakan, kita makan-makan itu Iya, kan. Situ begitu kumpul di situ udah bidur itu jam 2-an itu kan. Udah jam 2. Akhirnya si abang anak buahnya Pak Ustadz tadi, anak pesantrennya, ternyata mereka anak pemondokan. Jadi ada pesantren gitu di situ dekat situ, kalau nggak salah nama pesantrennya pesantren Mayapada itu. Nah, pemondokan Mayapada itu. Akhirnya udah kumpul semua. Mas yang tadi itu yang ngikutin kita, yang ngawal kita, dia minta izin duluan. Cuman sebelum dia duluan, dia ngomong ke kita, Mas ini ada yang berhalangan. Iya Mas ada. Tolong Mas usahakan nanti nyampe di Arcado Mas itu sebelum maghrib. Nah, gitu. Iya, Nah, iya. Karena rawan Mas kalau sudah maghrib. Gitu. Akhirnya karena ada omongan gitu ya, oke secepatnya kita makan-makan terus kita turun, karena udah jam 2 kita perkirakan
nyampe nggak kira-kira maghrib di petilasan Arca Domas lagi gitu ya. Karena kebetulan pas itu Nah, udah pas habis. udah pokoknya pas kita makan nih Bang ya. Mm-mm. Kita makan, saya duluan Iya. sama tim Nah, termasuk bertujuh itu kalau nggak bertujuh, salah ya. saya duluan Karena kita kehabisan air ya. Heeh. Kamu duluan, ya udah Bang kita duluan ambil air kan gitu Iya. ya. Oke nggak apa-apa. saya duluan. Jas hujan kamu bawa kan pas Bawa, itu kan. ada. Aku nggak pakai jas hujan dari awal karena udah nggak hujan terang. Cuman di tengah perjalanan mendung tebel lagi. Habis asar itu gelap semacam turun itu. Ya, soalnya pas saya nyampe Arca Domas tuh udah gelap. Udah gelap kan. Takutnya yang di belakang takut Heeh. kehujanan. Karena aku nggak bawa jas hujan ya, badan udah mulai capek. Akhirnya tim saya, aku, si Trisna sama Rizky secara tidak sengaja mulai meninggal karena aku cepet ya, karena aku takut kehujanan. Mereka ketinggal. Yang lain itu Heeh. 7, 10 berarti ada 18 orang lagi di belakangan. Iya, ada 18 orang lagi. Mulai ketinggal. Akhirnya nggak lama suara udah mulai nggak kelihatan. Nggak lama kita pancing-pancing udah nggak ada suara. Oh berarti kita tinggal jauh. Udah jam 4 itu akhirnya kita kenceng. Kita kenceng ke perkiraan maghrib. Sebelum maghrib kita udah nyampe di bawah. Udah habis Arca Domas, udah ninggalin Arca Domas gitu. Iya. Aman. Soalnya takutnya si Rizky pas itu juga harinya takutnya udah datang bulan. Nah, yang belakang itu ada yang ternyata dia kejebak hujan di tengah jalan. Pantesan saya tunggu lama banget Nah, Bang tuh. kejebak hujan lama. Itu akhirnya maghrib bener dia nyampe Arca Domas. Pas maghrib. Pas maghrib udah belum sudah maghrib katanya. Sudah Jam maghrib. setengah 7 di Arca Domas. Nyampe Arca Domas, alhamdulillah nggak ada apa, cuma sedikit drop aja ya, karena nggak ada air. Dia lanjutin perjalanan nyampe bawah, nyampe sekitar habis Arca Domas itu ada jalan ke arah Curug atau Curug apa namanya Iya, itu kan, iya, ya. saya lupa lagi Nah. apa yang namanya. Nah itu akhirnya di situ ditunggu sama anak buah Pak Ustadz itu. Udah nggak enak gitu, soalnya ternyata Pak Ustadz itu kan bisa dibilang orangnya benar-benar ngerti kan gitu. Makanya jadi ditunggu pakai motor 2. Anak yang datang bulan tadi itu yang waktunya berhalangan sengaja dibonceng sama mereka berdua. Mereka dibonceng, mereka ngelihat dari Arca Domas itu ternyata diikuti, cuma mereka diem. Begitu naik motor baru dia itu masih diikutin di sampingnya itu yang berhalangan tadi itu dengan 2 sosok katanya wanita gitu. Itu sosok wanita. Heeh. Semakin jauh ninggalin area trek-trekan mau masuk ke arah pemondokan karena pondokannya Pak Ustadz itu dekat situ juga kan. Heeh. Dia balik, yang perempuan dilihat terus sama dia juga gitu. Itu sosok kayak kuntilanak gitu Bang. Semacam gitu. Semakin ketawa-ketawa dia juga dengar kata dia 2 kuntilanak. Akhirnya nyampe di Mayapada, yang lain disuruh Pak Ustadz yang 16 berarti kan. Heeh. Disuruh semua ke pesantren. Mau. Nah di situ Mau. di pesantren apa aja yang dilakuin Bang? Nah, di situ sampai pesantren alhamdulillah ya dijamu sama Pak Ustadz. Iya. Ayo Bi, bikinin teh panas, dibikinin Indomie yang mau masak karena pesantrennya juga lumayan besar. Iya. Alhamdulillah mereka teman-teman bersihin badan semua. Lah itu maunya disuruh nggak boleh pulang dulu, nunggu timnya lengkap sampai 28. Nunggu badan nunggu saya. Nunggu Datang ke tim sana. kamu. Kebetulan kamu kan duluan kan di rumah warga situ ya. Iya. Sempat di rumah warga situ kan. Lah di situ sempat di WA kan si salah satu teman kamu itu disuruh ke situ, Pak Ustadz pengen ngobrol semuanya dari Iya, 28 orang karena kan Ada. bisa selamat semua. Ternyata nggak kesampaian, mereka tim kamu kan nggak ada yang datang gitu. Soalnya nggak ada yang ngasih tahu, disuruh katanya suruh ke sana. Malah salah satu teman kita malah nyari Arca Domas. Nyari ke Arca Domas Balik gitu, lagi, balik nyari lagi. lagi. Padahal udah turun, cuman nggak ada komunikasi karena kan kalau masuk area hutan gitu kan nggak ada sinyal. Iya. Jadi nggak nyambung kayaknya gitu. Jadi temen yang 16 tadi nunggu di pondok di WA, ternyata temen kamu yang punya HP itu berangkat ke atas. Iya, jadi kayaknya sinyalnya berangkat. putus, gitu. Akhirnya mau nggak mau nunggu sampai jam 9. Teman-teman karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang ya, mau nggak mau aku ngizinin pulang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf ini kayaknya udah malam, anak-anak kasihan balik ke Jakarta. Oh iya mas, tadi temennya nggak mau datangin. Nggak mau, ya udah gini aja Pak Ustadz, besok coba diselesain ke rumah dia, bilang gitu. Iya. Akhirnya sedikit dikasih omongan, sebetulnya mas ini bukan apa-apa, monggo kalau mau naik, cuman ini bukan jalur mas gitu. Pak Ustadz bilang gitu. Dan
harusnya kalau emang kayak ada yang berhalangan gini, harusnya itu ada ritual-ritual yang harus dilalui dulu gitu. Lah padahal kata yang ngadain acara itu nggak apa-apa, karena mungkin dia kurang pengetahuan atau gimana gitu ya. Jadi walaupun terlambat, apa maksudnya ada berhalangan gitu, nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Padahal kata Pak Ustadznya tadi, kalau emang ada berhalangan harusnya istilahnya kita pakai ritual dulu di pos 1 atau di petilasan tadi. Harusnya gitu mah kan. begitu ya. Kalau menurut warga lokal setempat. Makanya gitu sebetulnya kenapa Pak Ustadz itu kok biasanya Mas ngomong gini, biasanya kalau emang pas malam 17-an gitu saya biasanya berangkatnya itu malam, nggak tahu buat apa gitu ya, kurang tahu kan. Nah cuman karena aku merasa ada yang naik, jadi mau nggak mau Pak Ustadz bawa tim itu, Pak Ustadz itu sengaja ngikutin kita, istilahnya jaga kita gitu. Jadi percepatan perjalanan berangkat sampai pulang itu sengaja dia jaga kita biar nggak ada apa-apa gitu. Makanya kita berangkat diikutin, dijaga, terus pulang juga gitu kan. Sampai kita disuruh ngawal murid dia gitu biar nggak ada apa-apa gitu. Karena takut ada apa-apa. Bahkan misalkan kemarin itu kalau nggak benar-benar dibukain jalan sama Pak Ustadz bisa fatal perjalanan kita gitu katanya. Soalnya Pak Mali di lewat situ kalau ada berhalangan gitu. Ya emang kalau secara umum ya naik gunung ada yang head itu nggak boleh sebenarnya. Nah itu makanya. Secara umum tuh nggak boleh. Makanya sampai Pak Ustadz itu ngawal jaga kita biar nggak ada apa-apa mulai perjalanan berangkat sampai pulang itu ikutin kita terus. Ya karena itu ada yang berhalangan itu Pak Ustadz sudah kelihatan jaga, bahkan sampai turun pun udah merasa dia karena di atas Mas kayaknya ada ngikutin, makanya disuruh jemput anak buahnya itu. Yang pakai motor cepet-cepet diselamatin gitu, takutnya diikutin sampai pulang kan gitu. Bahkan sampai pulangan itu si Listi, kamu sendiri tahu kan, dia merasa mual terus jadi kan muntah-muntah terus. Jadi perjalanan kita benar-benar gimana ya, penuh ketegangan yang seolah-olah di luar pengetahuan dari yang ngadain acara itu gitu. Oh iya Bang, kasih motivasi buat teman-teman semua mendaki itu harus seperti apa sih Bang? Iya. Ya yang kita ceritain itu harus gimana? Iya. Ya sebetulnya pada dasarnya sih kayak mendaki itu kan sama. Nomor satu tetap pengalaman, pengetahuan dan nggak meremehkan kan gitu. Iya, jadi betul. Karena setiap gunung itu punya sesuatu yang aneh, yang benar-benar mistis di luar pemikiran kita pendaki itu. Jadi istilahnya gimana ya, kita kalau orang Jawa bilang kulon nuwun gitu, permisi lah gitu ya. Karena kalau kita nyepelain apalagi kita nganggap enteng, ya itu kejadiannya. Dan yang penting lagi sebetulnya kalau naik ke gunung itu kan kita jaga kekompakan kan gitu kan, iya kan. Harusnya kalau emang ada yang gagal itu semua gagal. Harusnya. Apapun itu alasannya kan gitu. Alasan tempat nggak muat atau apa kan tetap kita cari alternatif kan. Untungnya gagal. Kesannya kan gini. Jadi kalau yang lain gagal, yang lain bisa nanjak, terus kita bangga nyeritain hasil kita di atas, kan nggak enak sama yang bawah. Yang gagal gitu loh. Sama-sama kita banting tenaga. Kita habisin tenaga, kita habisin semuanya usaha sampai atas, ternyata kita gagal lah. Kamu tetap berhasil kan gitu. Cuman nggak apa-apa kalau saya pribadi. Cuman kalau yang lain kan namanya pemula ya, mereka kan enak banget udah nyampe atas, kita nggak nyampe. Kalau saya itu tadi dalam prinsip saya sama, nyampe puncak, nyampe pos 5, tujuan kita sama. Yang penting iya kan, tujuan kita naik kan gitu. Tujuan kita naik. Cuman kita harus bagaimana orang bisa mendefinisikan cara menikmatinya. Nah, kan gitu. Jadi istilahnya itu yang utama kita tetap harus jaga kekompakan. Itu buat pengalaman aja bahwa daki itu ya istilahnya nggak bisa kita anggap remeh karena kita punya, apalagi kita bawa tim banyak ya. Bayangkan 28 orang itu kayak ngebesan aja kan gitu. Jadi harusnya kan kita perhitungkan matang-matang sebelum berangkat agar kalau terjadi sesuatu itu benar-benar kita bisa kendalikan. Bahkan pas briefing malam di situ kan ada salah satu kawan kita yang nggak ikut, kalau nggak salah namanya Bang Baka atau gimana, itu kan
jangan paksain. Kalau tak lihat itu dia emang udah pengalaman ya, dari cara ngomongnya, cara adu argumennya dengan kita yang mau nanya gitu, dia udah nguasain semua. Dia ngomong jangan paksain, sekiranya udah ada nggak kuat berhenti, kan gitu kan. Iya, harusnya memang begitu. Bahkan usahakan maksimal itu jam 6 kan udah disuruh break itu, iya kan. Iya. Nah tapi ternyata kita ngelewat jam 6, kita tetap nancap walaupun udah bener nggak kuat. Bahkan sampai jam 12 kamu tetap bawa, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kalau emang ada apa-apa kan siapa yang tanggung risiko, apalagi kita bukan jalur resmi kan gitu. Alhamdulillah kita semua bisa selamat Iya. sampai bawah dan kita bisa pulang. Iya, karena nyampe bawah aja itu semua warga heran. Iya. Kan begitu nyampe turun, aku kan ke warung itu sempat makan gitu kan. Mas, bisa turun semua? Bisa Bu, alhamdulillah. Ya Allah Mas, alhamdulillah. Dari tadi kemarin pagi pas berangkat warga sini ke rumah RT itu ada yang anak nanjak itu gimana gitu. Jadi nggak apa-apa, RT bilang gitu karena mungkin udah izin ke situ ya, Iya. nggak apa-apa. Ada yang tahu jalan. Padahal selama ini Mas selalu ada kejadian kalau naik ke situ. Alhamdulillahnya kita kan dikawal sama Pak Ustadz tadi, jadi nggak ada apa-apa. Belum tahu kalau nggak dikawal mungkin ya ada sesuatu gitu. Ya alhamdulillahnya di situ. Karena sepanjang perjalanan juga ada kayak di tengah jalan kan ada itu sarung itu. Iya, ada. Nah itu kata warga sih itu punya orang yang dikasih sama warga, katanya mau naik karena dia bawa perbekalan pas-pasan. Heeh. Orangnya nggak tahu baliknya kapan gitu. Ternyata sarungnya ditinggal di tengah jalan sampai sekarang Orangnya masih belum balik. ada, nggak ada, belum pernah balik orangnya, nggak tahu lewat jalur lain atau gimana gitu Iya, kan ya. iya. Nah. Terus aku juga sempat nemu itu topi sama buff di tengah jalan itu, tak cari orangnya nggak ada, sempat tak cari-cari agak jauhan gitu, nggak ada jejak kaki. Ya Kayaknya mungkin itu bekas punya pendaki siapa yang gitu, pendaki yang lain atau sebelumnya. gimana kan, takut kalau ada orang atau tersisa kan kasihan ya, Nah. karena kita di gunung kan kayak saudara semua, Iya, ada rasa betul. tanggung jawab Nah, kan gitu. nah. Jadi kalau sarung itu aja sempat mau tak bawa naik gitu, enak buat anget, kata si Afrizal yang tahu jalan, jangan Mas, jangan di bawah, ini udah lama kok gitu. Heeh. Ya nggak apa-apa kalau nggak boleh, aku juga Iya. punya kan gitu kan. Nah. Kalau pribadi kan sayang kan Iya, gitu, iya, bener buat nanti siapa tahu bisa berselimut-selimut yang lain gitu kan. Iya. Karena nggak boleh ya kata bawa. Akhirnya udah diceritain gitu, warga bersyukur bisa balik selamat dengan semua, bisa sama balik dengan selamat gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang. Untuk 28 walaupun penuh dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar kita kan gitu ya. Ya lain kali istilahnya buat teman-teman kita yang ngadain acara nanjak bareng gitu ya, benar-benar lebih hati-hati aja. Istilahnya dilihat dulu, istilahnya yang ngikut ini kita perkirakan mampu atau enggak ngelewatin perjalanan yang kita lewatin bersama. Dan kalau emang nggak mampu ya paling tidak ya kita sedikit lah istilahnya ngerti gimana enaknya gitu kan, gitu aja kan. Ya mungkin itu kejadian yang bisa diceritain ya, buat motivasi saya, jangan menyerah aja buat teman-teman yang kemarin gagal. Nanti suatu saat kalau ada waktu tak tunggu di rumah, kita nanjak bareng, oke? Aku selalu siap bersama kalian nanjak, Oke. bener-bener happy. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke, jadi ini Bang Andre menceritakan kejadian-kejadian kemarin di Gunung Salak, karena yang kejadian mistis itu adalah di pos 5. Kebetulan saya tidak ada di pos 5, jadi saya naik ke atas. Sekitar 15 orang yang naik ke atas. Bang. Kita naik ke atas dan Bang Andre sama timnya di bawah. Karena kejadian mistisnya itu di pos 5, jadi Bang Andre untuk menjadi narasumber untuk menceritakan kejadian kemarin. Nah, buat teman-teman semua, ingat, mendaki itu tidak hanya perlu fisik, tapi melainkan ilmu pengetahuan. Ilmu itu yang pengetahuan penting, itu yang penting. paling penting. Karena fisik, Karena fisik mungkin hanya lapar doang ya, kasih Iya, makan udah kuat betul. lagi kan gitu. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu jarang jarang. gitu. Ya, Belum Mungkin- tentu bisa nguasain gunung padahal fisiknya kuat kan gitu. itu dia. Jadi buat teman-teman, ingat, naik gunung itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kalian berarti mendaki asal berarti. Bisa dikatakan gitu. Bisa Jadi dikatakan gitu ya. iya, kalau berangkat sendiri nggak apa-apa, harus Iya. datang sendiri kan. Nah, Udah pengetahuannya bisa dikatakan belum nguasain, terus kita bawa tim gede kan gitu jadinya Iya. kan.
Ya untungnya salah satu mungkin dari tim gede kita itu udah tahu medan, jadi udah bisa di backup itu untungnya. Nah nanti kalau pas kalian teman-teman yang ngadain acara nanjak bareng, pemula semua, kalian yang bawa dan yang nggak ada yang bisa backup, itu yang kasihan. Di tengah jalan mesti ada apa-apa, kalian gugup, bingung, galau, semuanya tumpuk jadi satu, itu semakin runyam kan gitu. Oke, mungkin ini cerita pendakian kemarin ke Gunung Salak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan Subscribe jangan lupa ya. Jangan lupa Muhammad Iqbal Nur Alam.